un coccodrillo, è anche molto grosso. Un coccodrillo! Film dibuka oleh dua bapak-bapak kesepian yang lagi habiskan waktu dengan memancing di sungai. Tanpa mereka tahu, sungai tersebut dihuni seekor amfibi kurang ajar yang hobinya memangsa manusia. Sehingga mereka pun Quello che è certo è che qui non ci veniamo più, che ho passato la... beberapa waktu kemudian 5 aktivis lingkungan muda bernama Kevin, Mark, Bob, Jennifer, dan Pamela sedang mengarungi sungai untuk investigasi penyebab sungai tercemar. Mereka ditemani seorang gadis lokal bernama Conchita dan Candy si Dogi. Di tengah berlayar, mendadak kapal mereka bergoncang seperti menabrak sesuatu. Namun setelah diperiksa tidak ditemukan apapun di sekitar. Karena itu mereka teruskan perjalanan. Gak lama, Joe lihat tumpukan tong-tong bekas di daerah pinggiran sungai. Merasa itu mungkin limbah penyebab sungai tercemar, mereka pun dekati untuk diperiksa. Setelah pastikan air cukup dangkal dan permukaannya solid, Bob yang berpakaian hazmat bersiap turun untuk memeriksa tong. Tanpa ragu dia masuk ke sungai dan sepertinya ada sesuatu yang mengawasi mereka. Alat pendeteksi radiasi Bob menunjukkan bahwa tong-tong tersebut berisi limbah kimia berbahaya. Tahu itu, Kevin segera meminta Bob balik ke kapal sebelum dia terpapar radiasi. Jadi Bob ikuti perintah dan berjalan balik, tapi tidak terjadi apa-apa. Menurut Bob, tong limbah tersebut bukan berasal dari pabrik lokal, melainkan dibuang oleh seseorang dengan suatu alasan. Untuk mencari tahu lebih lanjut, mereka putuskan bermalam di sekitar sana dan akan melanjutkan investigasinya besok. Voi siete stanchi? Io non ho sonno per niente. Non hai visto? È stato il primo ad andare a dormire. Singkat cerita, malam di perkemahan. Selain Kevin yang udah tidur, anggota lainnya asik duduk bergibah. Dan di saat semua orang bersiap tidur, Candy si Dogi sibuk main sendiri hingga tepi sungai. Suara lolongan Candy didengar oleh Conchita. Untuk cari tahu apa yang terjadi, dia pun menyusul Candy. Namun, dia tidak menemukan Dogi, malah bertemu engkongnya buaya Amau. Pagi pun tiba. Selagi membereskan tenda, Jennifer menanyai keberadaan Conchita. Dipikir dia udah ke kapal duluan, mereka pun bersiap menyusul. Sesampainya di kapal, mereka nggak temukan Conchita. Sebab gadis tersebut udah jadi buaya. Karena nggak tahu, sambil berlayar mereka terus mencari Conchita. Dan lagi, kapal menabrak sesuatu hingga membuat Pamela tercebur ke sungai. Dengan cekatan, anggota lain segera ulurkan bambu untuk membantunya. Dan Avvicinati alla barca, forza, ti tiriamo su. Coraggio, tirami la coperta, Kevin. tetap tidak terjadi apa-apa. Kini mereka harus balik dulu ke pemukiman untuk minta bantuan pencarian Conchita. Saat udah diputuskan, Mark datangi Kevin untuk membahas kapal yang kembali menabrak atau mungkin ditabrak, menandakan ada sesuatu di sungai. Tanpa mereka tahu, di situ adalah kawasan kekuasaan engkongnya Amau. Singkat waktu, mereka tiba di pelabuhan. Setelah itu mereka menumpang pickup untuk menuju kota. Setibanya di sana, rupanya kota tersebut tidak ada kantor polisi. Jadi mereka diarahkan warga untuk menemui seseorang yang mereka panggil Hakim. Gak mau buang waktu, mereka segera adakan pertemuan dengan si Hakim. Permintaan pencarian Conchita ditolak karena kota kekurangan sumber daya. Selain itu, Hakim juga menyalahkan mereka sendiri udah masuki area yang berbahaya. Untuk lakukan pencarian, Hakim bilang butuh seorang pemburu. Dia bisa aja hubungi polisi di kota sebelah, tapi itu bakal makan waktu sampai mereka tiba. Bagi Pamela, Hakim hanya mencari alasan. Pamela tuduh si Hakim mungkin terlibat aktivitas ilegal di sana. Tersinggung dengan ucapan Pamela, si Hakim tanpa sungkan mengusir mereka dari rumahnya. Walau tanpa bantuan si Hakim, Kevin tetap berniat lanjutkan mencari Conchita. Sedangkan Hakim pergi temui seorang pengusaha ekspor-impor bernama Foley. Rupanya Pamela benar, Hakim memberi izin si Foley ini untuk membuang limbah di sungai. Kedatangan Hakim sendiri untuk minta Foley hentikan sementara aktivitas tersebut, namun Foley tampak tidak peduli sama sekali. Balik ke para aktivis yang lanjutkan pencarian.
Tiba-tiba kapal menabrak akar pohon hingga tersangkut. Karena tidak bisa diatasi dari atas kapal, terpaksa mereka harus turun ke sungai untuk mendorong kapal. Di saat bersamaan, sesuatu sedang mengincar mereka. Apakah kali ini akan ada korban jiwa? Maledetto, non si muove. Forza, spingiamo, coraggio! Ternyata malah menemukan korban yang tak lain adalah Conchita. Kabar kematian Conchita telah mengundang kedatangan seorang pemburu bernama Joe. Tiba di sana, Joe langsung pergi mencari tahu tentang kematian Conchita. Gak lama dia pergi, dua orang pria bersiap berlayar untuk membuang limbah lagi. Jasad Conchita dibawa untuk diautopsi dokter dengan disaksikan para aktivis serta hakim dan Foley. Setelah diperiksa sesaat, dokter sendiri nggak yakin apa yang telah membunuh Conchita. Dilihat dari lukanya, bisa aja buaya atau luka akibat baling-baling kapal. Kesimpulan itu membuat Foley berhipotesis kalau kematian Conchita berkaitan dengan pembunuhan. Merasa si Foley menuduh mereka, Kevin dan Pamela mulai berargumen dengan si Foley, di mana hakim jelas membela Foley. Saat ketegangan memuncak, Joe muncul untuk menyudahi debat kusir tersebut. Kemudian dia periksa bekas luka Pamela dan meyakini itu adalah ulah buaya berukuran sangat besar. Walau hakim menyangkal, sebagai pemburu profesional, Joe sangat yakin dengan apa yang dia bilang. Karena itu dia tanya lokasi kejadian pada Kevin, setelah itu Joe pergi untuk mencari tahu. Begitu semua pergi, Foley mulai khawatir pada sosok Joe, apalagi dia dikenal anti suap. Cocok nih jadi ketua KPK, pemburu tikus-tikus koruptor. Di pelabuhan, lihat kedatangan Joe, Kevin datangi untuk mengajaknya berbicara. Waktu mereka pergi, tanpa mereka sadari, engkongnya Amau muncul di sana. Di saat bersamaan, di tepi dermaga beberapa anak sedang bermain. Secara nggak sengaja, seonggok bocah menjatuhkan boneka milik seorang gadis kecil ke sungai. Karena hal itu, si gadis kecil mau balas mengambil bolanya. Saat itulah si buaya menyerang yang sekaligus merusak dermaga. Tahu ada buaya, para warga langsung pergi ke TKP. Gadis kecil itu sendiri gelantungan di ujung pijakan dermaga dengan kondisi buaya yang coba melahapnya. Tanpa ragu, seorang pemuda tampan dan pemberani turun untuk menolongnya. Tapi kenapa nggak ditarik malah ikutan turun? Rada-rada Anda ya. Akibat kejeniusannya, si pemuda tampan dan pemberani ini pun menjadi santapan buaya. Keributan yang terjadi juga didengar Kevin dan lainnya yang lihat orang-orang pergi ke dermaga untuk menonton mukbang buaya. Gede kali kawan ini. Seorang pria lagi datang namun malah terjerembab ke bawah karena kayu lapuk. Dan seperti pemuda tadi, pria tersebut juga habis dibantai si buaya. Bahkan caranya diseret jauh lebih menyakitkan. Kemudian Kevin dan lainnya datang untuk menolong, sedangkan Joe langsung menuju kapalnya untuk berburu engkongnya Amau. Entah bagaimana metodologi berpikir Kevin dan Bob, yang pasti mereka nyebur ke sungai untuk menolong. Dengan patahan kayu, Kevin menyolok tenggorokan si buaya. Lalu dia suruh si gadis terjun agar bisa dia tangkap. Dengan demikian selamatlah si gadis kecil, begitupun si buaya yang kabur dari Joe. Bye. Grazie. Atas kejadian tadi, si hakim meminta Joe memburu si buaya. Lucunya, para aktivis datang untuk menentang ide tersebut. Karena buaya itu dianggap spesimen unik yang harus dilindungi. Lindungi matamu. Gimana pun, tanpa pedulikan para aktivis kepo tersebut, Joe bersiap untuk berburu. Gak taunya, para aktivis pergi menyusul untuk menghalangi niat Joe. Di atas kapal mereka membahas anomali ukuran si buaya. Mark yakin, si buaya pasti alami mutasi genetik akibat terpapar radiasi dari bahan kimia yang dibuang ke sungai. Di tengah pembahasan, mendadak mesin kapal alami kerusakan sehingga kini kapal hanyut mengikuti arus sungai. Di sisi lain, Joe yang balik dikagetkan kondisi rumahnya yang diobrak-abrik sesuatu. Joe lalu temukan sebuah gigi besar menancap di bambu yang menandakan pelakunya adalah si buaya. Merasa si buaya udah terlalu barbar, Joe langsung bersiap untuk memburunya. Sementara itu, para aktivis terpaksa menepi sambil pikirkan solusi. Berhubung sebentar lagi gelap, mereka putuskan untuk menginap di sana satu malam. Dan ternyata, si buaya telah mengintai. Pamela yang terbangun dikagetkan penampakan kepala si buaya. Lalu dia laporkan pada Kevin, namun saat Kevin periksa si buaya udah hilang. Sontak hal tersebut membangunkan semua orang. Selain itu, tanpa ragu Mark si jenius keluar untuk memotret si buaya tanpa pikirkan konsekuensi. Walau udah diingatkan Bob dan Kevin, Mark tetap nggak peduli. Tiba-tiba si buaya menarik kapal berisi Kevin, Mark, dan Bob ke tengah sungai. Setelah itu, si buaya barbar menyerang kapal hingga jebol. Dalam keadaan segenting itu, Mark masih sibuk mau foto si buaya. Namun si buaya ini sepertinya pemalu, jadi dia kembali menyelam. Kini mereka harus pikirkan solusi sebab kapal sebentar lagi akan tenggelam. Apalagi si buaya terus menyerang yang buat keadaan semakin mencekam.
Ketika Bob lihat si buaya menjauh, Kevin ambil tali dan berniat berenang ke pinggir sungai untuk menarik balik kapal. Dengan keberanian tingkat dewa, Kevin ceburkan diri ke sungai dan mulai berenang ke tepian. Tapi bukan Kevin yang terancam, melainkan Bob, sehingga inilah yang terjadi. Va più veloce, Kevin! Svelto! Aggrappati! Presto! Sbrigati, Bob! Bob! Kevin, il coccodrillo è qui! Setelah menghabisi Bob, Kevin yang tadinya balik untuk menyelamatkannya malah jadi buruan. Walau begitu, Mark bisa alihkan si buaya dengan melempar kameranya dan... Pagi pun tiba. Kevin dan Mark yang terdampar akhirnya bisa bernapas lega saat lihat kedatangan Joe. Joe yang lihat mereka pun nyengir dan mungkin mikir, gimana, masih mau lindungi itu buaya raksasa? Bleguk. Para aktivis tersisa diajak ke rumah Joe untuk istirahat. Baru juga sampai, Pamela dikagetkan penampakan ular peliharaan Joe. Singkat waktu, malamnya Kevin si paling aktivis ini kini berubah pikiran. Dia mau membunuh buaya itu untuk balaskan dendam Bob. Setelah dengar ucapan Kevin, Joe bersiap tidur dan minta mereka jaga bergantian. Karena siapa tahu si buaya kembali untuk silaturahmi. Sebagai pejantan tangguh, Kevin ajak Mark berjaga dan biarkan para ciwai beristirahat. Esoknya, Foley mengajak hakim pergi ke lokasi pembuangan limbah untuk hilangkan bukti. Setibanya di sana, Foley memasang bom dan meminta hakim mengawasi sekitar. Namun, waktu hakim tahu Foley berniat meledakkan tong-tong tersebut, dia balik menentangnya. Karena akan membuat sungai semakin tercemar. Foley yang takut kejahatannya terbongkar menabok hakim hingga jatuh ke sungai. Setelah itu dia meninggalkan hakim yang gak bisa berenang. Dan ternyata Foley harus menerima karma instan. Bukannya menyerang hakim, buaya barbar ini malah menjumpscare Foley hingga jatuh ke sungai dan berakhir jadi sarapan si buaya. Sedangkan kapal terus melaju dengan membawa bom sehingga ledakan tidak terlalu dahsyat pun terjadi. Suara kapal meleduk didengar Kevin dan lainnya. Jadi Joe pun mengajak Kevin pergi memeriksa ke TKP. Joe, guarda. Sampai di sana mereka temukan jasad hakim yang mengambang penuh luka. Tahu si buaya ada di sekitar sana, Joe mulai memukul-mukul sungai guna memancingnya keluar. Dia terus pukul, dan pukul sampai akhirnya jasad Foley yang nongol. Setelah beberapa waktu si buaya tetap enggan menampakkan dirinya. Karena itu Foley menyayat lengannya untuk memanfaatkan darah sebagai umpan. Usaha Joe sepertinya berhasil sebab si buaya udah nangkring cantik menantikan mereka. Kemudian buaya berenang dengan sombongnya ke arah kapal. Tanpa ragu Joe mulai menembaki si buaya, namun peluru tidak mampu menembus kulit berarmor tingginya. Saat si buaya menabrak sisi kapal, Joe ambil tombak untuk menusuknya. Bahkan saking ekstrimnya, si Joe sampai menunggangi si buaya. Tapi naas, ini pun terjadi pada Joe. Kevin balik ke rumah Joe untuk kabarkan kematiannya. Gak terima dengan kematian Joe dan Bob, Kevin mengajak Mark pergi memburu si buaya. Sebelum pergi, Kevin dan Mark mencari barang untuk dijadikan senjata. Merasa dapatkan yang dicari, mereka kembali berlayar mencari si buaya untuk balas dendam. Di tengah perburuan, Mark lihat beberapa telur milik si buaya di sarangnya. Gak mau sampai ada buaya raksasa lain, Kevin pun menembaki telur buaya tersebut. Hal itu tentu memicu emosi si buaya yang mulai menyerang kapal mereka. Kevin juga gak tinggal diam dan mulai menembaki si buaya. Mungkin punya ilmu kebal, buaya berenang dengan santai walau terus diserang. Selain itu, kapal terus ditabrak hingga Kevin tercebur. Untungnya dia masih bisa naik ke kapal sebelum dimamam buaya. Kemudian lambung kapal bocor akibat diseruduk sampai membuat mesin rusak. Dengan kondisi buaya masih patroli di sekitar, Kevin ambil mesin cadangan untuk bersiap kabur. Namun, tiba-tiba sebuah topi melayang ke arah Kevin. Pelakunya ternyata adalah Joe, sang pendekar yang masih hidup. Dia suruh Kevin terus melawan dan manfaatkan baling-baling mesin sebagai senjata. Seakan mendapat buff dengan memakai topi sang pemburu, Kevin naik ke atap kapal dan bersiap buy one dengan si buaya. Biar agak menegangkan, mesin kapal tentu sulit dinyalakan di awal. Dan begitu berhasil nyala, Kevin pun melancarkan serangan maut ke engkongnya Amau.
Dengan demikian berakhir sudah teror buaya raksasa di sungai, dan para pahlawan pun bersiap balik untuk merayakan kemenangan. Tanpa mereka sadari, ada sebutir telur tersisa milik si buaya yang luput dari perhatian mereka. Tamat. Film monster buaya asal Italiano. Sejak kemunculan film Jaws di tahun segitu, banyak sineas yang berlomba-lomba bikin film hewan predator raksasa untuk bersaing. Film ini keluaran tahun 89. Kalau aku nggak salah ingat, sebelum film ini tuh ada film buaya lain di awal 80-an. Ntar coba aku cari filmnya karena sempat booming juga di masanya dan dianggap sepopuler Jaws. Tapi aku lupa judulnya. Ntar deh aku browsing-browsing, kalau nemu tar aku rekap. Di tahun-tahun segitu banyak film angkat tema bahan kimia berbahaya. Karena sama-sama tahu di masa itu lagi hot-hotnya serangan racun Novichok yang dipakai buat bunuh mata-mata Rusia. Jadi film ini mirip kampanye anti penggunaan zat berbahaya gitulah. BTW visual film ini tergolong bagus loh, biarpun buayanya rada kaku, tapi beneran serem. Ceritanya juga not bad lah. Dah, kepanjangan bacot. Sampai sini aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.